kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Kawanan geng motor yang meresahkan warga berhasil diringkus tim Jaguar Polresta Palu. Jembatan penghubung antar kelurahan di Kota Palu mengalami kerusakan meski belum lama diresmikan. Harga tomat anjlok di pasar tradisional Palu dalam 2 pekan terakhir. Harga komoditas tomat di pasar tradisional Kota Palu merosot dalam 2 pekan terakhir. Dari harga normal yang sebelumnya sebesar Rp5.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogram. Sementara di tingkat pengecer, harga tomat yang sebelumnya menyentuh Rp10.000 per kilogram, kini hanya dapat dijual Rp4.000 per kilogramnya. Penurunan harga ini terjadi sejak sepekan hingga 2 pekan terakhir. Pedagang mengaku penurunan terjadi akibat lesunya permintaan dari pembeli dan tidak adanya penyerapan dari pasar luar daerah. Benar turun, merosok benar. Jadi sekarang harganya standar itu dari kebun itu dari pertanian itu 2,5. Bongkaran dari sana, kemari bongkaran 3.000 per kilonya sekarang. Iya per kilonya. Kemarin berapa kan? Oh kalau kemarin 5.000. Iya. Yang bulan lalu 5.000 bongkaran sampai 4.000. Biasa penyebabnya apa itu? Mungkin dari faktor ekonomi nih, karena pasaran pembeli nggak ada. Pasokan yang melimpah dari sentra pertanian di Palolo, Biro Maru, dan Napu ikut membuat harga tomat di pasar semakin tertekan. Itu harga sekarang itu eceran sisa 4.000. Iya, eceran Per kilonya ya? per kilonya. Itu turun sejak kapan? Sudah ada barangkali 1 minggu. Iya. Jadi kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya tinggi harganya. Ada 10.000 per kilo. Eceran. Jadi dua-duanya anjlok. Iya. Kenapa bisa sampai turun sekali kalau yang kita lihat? Tidak ada permintaan dari luar, tidak ada. Biasa dikirim keluar. Iya. Kalau ada permintaan dari luar naik harga. Fluktuasi harga komoditas sayuran seperti tomat kerap dipengaruhi kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Pedagang memilih tetap menjual meski keuntungan menurun demi menghabiskan stok dagangan yang terus masuk dari petani. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bagi sama kita semuanya. Ya kan? Ya. Museum Sulawesi Tengah di Kota Palu menjadi salah satu sarana edukasi sejarah bagi pelajar dan masyarakat umum. Berdiri sejak tahun 1977, museum ini merupakan fasilitas yang dibangun untuk menampung dan melindungi benda-benda cagar budaya di Sulawesi Tengah. Museum Sulawesi Tengah saat ini mengoleksi lebih dari 7.000 benda bersejarah yang dikelompokkan dalam 10 jenis koleksi. Meliputi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi tersebut dipamerkan di gedung pameran tetap 1 dan 2, sementara sebagiannya disimpan untuk keperluan penelitian dan perawatan. Perkembangannya sampai sekarang itu Museum Sulawesi Tengah itu sudah mengoleksi kurang lebih 7.339 koleksi. Inilah yang menjadi bahan pamer kita di Museum Sulawesi Tengah ini, yang dipamerkan lewat gedung pameran tetap 1 dan gedung pameran tetap 2.
Hampir tiap hari, pelajar dari berbagai jenjang pendidikan datang ke museum untuk melihat langsung benda-benda bersejarah yang sebelumnya hanya mereka baca di buku pelajaran. Khususnya koleksi-koleksi yang ada di museum ini sudah cukup luar biasa, di mana dalam proses pembelajaran di sekolah sering kami membawa siswa-siswa kami ke sini untuk melihat langsung koleksi-koleksi khususnya pada zaman purba yang ada kaitannya dengan peninggalan-peninggalan di Sulawesi Tengah. Museum Sulawesi Tengah terus berupaya meningkatkan fungsi edukatifnya dengan mendorong sekolah dan mahasiswa memanfaatkan museum sebagai laboratorium pembelajaran sejarah. Syahul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Dari tanah kekayaan yang mereka kerap di atas sana, Bapak Ibu sekalian, tanah kita dijual. Ratusan warga desa Bohomoteve berunjuk rasa di depan kantor PT Vale di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sabtu lalu. Mereka menuntut perusahaan memberdayakan masyarakat lokal serta bagi hasil produksi. Kepanasan itu nah. Menara Scriber pabrik pengolahan nikel PT Sulawesi Nikel Cobalt Always LNC di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Kabupaten Morowali terbakar minggu lalu. Kebakaran melukai 3 karyawan perusahaan tersebut. Jasad seorang pendaki Gunung Kawalise, Kabupaten Sigi berhasil dievakuasi Minggu sore. Korban yang diketahui bernama Gate ini ditemukan tak bernyawa tak jauh dari puncak Gunung Kawalise. Seorang pria bersama anaknya di Kota Palu ditangkap polisi karena terlibat peredaran sabu-sabu. Polisi menyita 32 paket sabu-sabu dari tangan tersangka yang kini ditahan di Mapolresta Palu. Lahan perkebunan sawit milik warga di Jalan Poros Tomata Lembon Tonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara terbakar. Akibatnya lebih 1 hektar lahan sawit ludes dilalap si jago merah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Augri Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.